Halo, nama saya Kenneth Andi, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat politiknya Thomas Aquinas. Khususnya saya menggunakan bukunya Frederick Coplestone, A History of Philosophy, volume kedua, tentang medieval philosophy sebagai referensi utama. Sebagai latar belakang, zamannya Thomas Aquinas itu zaman medieval, sehingga banyak sistem pemerintahan itu umumnya bersifat kerajaan atau monarki. Nah, dasar politiknya Thomas Aquinas sangat terbangun di atas etikanya, yang juga terinspirasi oleh Aristoteles. Etika Thomas Aquinas itu tapi tertuju pada sebuah supernatural end atau akhiran yang supernatural. Sehingga tertujuannya ini ya yang dimaksud adalah ketertujuan pada Tuhan. Nah, kita bisa lihat nanti bagaimana ketertujuan pada Tuhan ini menjadi dasar bagaimana seharusnya suatu state atau masyarakat itu perlu dibentuk dan diarahkan, gitu. Kita langsung lihat bagaimana konsep prapolitik dan konsepsi state dalam filsafatnya Thomas Aquinas. Sebuah state atau negara itu sudah prefigured atau tersetting oleh Tuhan dalam kodrat manusia. Maka dari itu, suatu negara itu merupakan hasil yang natural atau alamiah yang muncul dari kodrat manusia. Nah, kodrat manusia yang dimaksud ini juga berhubungan dengan bagaimana manusia itu sebagai makhluk yang paling cocok untuk membentuk suatu masyarakat yang demikian ini yang kita pahami sebagai konsepsi state. Itu karena mereka punya kemampuan komunikasi yang kompleks, yang totaliter kalau dalam bukunya Frederick Coplestone itu. Nah, mungkin totaliter yang dimaksud di sini itu kemampuan manusia untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, gitu. Atau setidaknya bisa mengekspresikan diri atau konsep-konsep yang ada di otak. Sebuah negara perlu adanya soul atau jiwa bagaikan body atau tubuh. Sebagaimana kita pahami dalam uh, antropologinya Thomas Aquinas, itu kan adanya soul atau jiwa yang menjalankan body. Nah, yang dimaksud di sini mungkin sebagaimana suatu pemerintahan itu perlu suatu pemerintah untuk menjalankannya. Nah, kalau dalam konteksnya monarki, maka adanya raja untuk menjalankan kerajaan. Selain itu, nanti kita juga bisa lihat bagaimana konsep state-nya Thomas Aquinas ini mengimitasi Tuhan dan juga tatanan kosmis. Langsung saja kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi, di sini kita bisa lihat bagaimana Thomas Aquinas membedakan antara state dan church. State atau negara itu menunjukkan manusia pada kebaikan bersama. Sedangkan church atau gereja itu menunjukkan manusia pada akhiran yang supernatural, yaitu bertemu dengan Tuhan. Maka sebagaimana kita lihat di bagian sebelumnya, suatu state itu juga mengimitasi Tuhan dan juga tatanan kosmis kan. Nah, yang dimaksud di situ adalah Tuhan sebagai badan yang superior yang juga mengorderkan atau mengatur badan-badan kosmik juga. Nah, di sini disamakan juga bahwa state itu analogis dengan itu. State perlu suatu badan superior yang bisa menunjukkan manusia pada akhiran yang akhirnya sebenarnya. Karena state itu hanya nyampai pada kebaikan bersama yang duniawi. Maka dari itu, suatu negara itu perlu untuk memfasilitasi eh, gereja. Tapi di pandangannya Thomas Aquinas ini yang membuat agak ambigu, itu bahwa dia melihat state itu sebenarnya sempurna sendirinya sendiri. Atau yang disebut sebagai komunitas perfecta. Jadi itu otonomis, tidak perlu church untuk berjalan. Namun kita melihat secara garis besar, ternyata kekristenannya Thomas Aquinas itu mendorong dia untuk mengatakan bahwa state itu juga perlu church sebagai badan yang superior yang akhirnya bisa membawa manusia pada akhiran yang tertinggi. Nah, ternyata di state itu tidak sampai akhiran yang tertinggi. Hanya saja state dipandang sebagai suatu lembaga yang otonomis, tidak perlu ada hal lain yang menjalankannya. Nah, ini juga berhubungan dengan bagaimana suatu state itu juga merupakan konfigurasi dari Tuhan, gitu. Dalam pandangannya Thomas Aquinas, dilihat ada tiga postulat utama, yaitu kedamaian antar warga masyarakat, unifikasi direksionalitas aktivitas atau ad bene agendum, atau yang dimaksud itu di sini itu bagaimana ketertujuan aktivitas manusia itu perlu disatukan, gitu. Kemudian ada juga provisi yang adequate atau yang bercukupan.
Nah, perlunya kebercukupan ini digunakan untuk melanjutkan kehidupan. Hal ini juga berarti bahwa state itu memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan menggunakan kekuatan militer dan juga sistem judisial yang dihalalkan. Kita langsung masuk tentang konsep Thomas Aquinas tentang penguasa, raja, dan juga legislator. Otoritas dari sebuah penguasa dan juga legislator itu diberikan oleh Tuhan. Seorang legislator itu harus membuat hukum sesuai dengan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang di sini yang dimaksud adalah law, sistem bentuk-bentuk law yang kita akan lihat di bagian berikutnya. Raja sebagai soul dari body of state uh, perlu juga tunduk pada superior body, yakni yang seperti kita bahas sebelumnya adalah church. Raja memiliki okupasi dalam kepentingan duniawi dengan tujuan untuk meluhurkan kehidupan yang baik. Nah, kepentingan dunia yang dimaksud di sini mungkin dalam bentuk ekonomi, keamanan, dan semacamnya. Selain itu, raja juga memiliki peran untuk memfasilitasi keperluan gereja sehingga bisa tertuju pada akhir supranatural. Jadi dalam filsafat Thomas Aquinas ternyata ditemukan juga bahwa ada 4 tipe hukum, yaitu eternal law, natural law, divine positive law, dan human positive law. Eternal law adalah hukum yang mewadahi tatanan kosmis sebagaimana itu didesain atau diciptakan dan juga diberikan makna oleh Tuhan. Natural law merupakan hukum yang secara alamiah terilhami dan bisa ditemukan melalui aktivitas subjek. Jadi yang subjek dimaksudnya adalah manusia. Jadi manusia melalui aktivitas subjeknya bisa capai pada paham tentang natural law atau bisa menangkapnya. Kemudian divine positive law merupakan hukum dari wahyu yang didapatkan oleh orang Yahudi dan dianggap sebagai uh, pada saat ini masih bentuknya imperfect atau belum sempurna dan kemudian disempurnakan oleh Yesus Kristus dalam kedatangannya. Nah, ini jelas dalam konteksnya kekristenan ya. Kemudian adanya human positive law yang merupakan hukum yang dirumuskan oleh manusia dengan merujuk pada definisi dan juga perumusan akurat yang juga exact tentang natural law. Jadi human law, human positive law itu tidak terlepas dari natural law. Tapi kita bisa melihat bagaimana adanya beberapa penyelewengan jelas yang kita lihat dalam politik dunia sekarang bahkan juga zaman dulu. Nah, kita bisa lihat eh, dalam bagian ini tentang bagaimana Thomas Aquinas itu merumuskan beberapa hal yang mengakibatkan penyelewengan dan juga bentuk-bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dan mengapa hukum bisa tidak sesuai juga. Nah, langsung saja kita masuk tentang hukum. Yang pertama tentang hukum. Hukum manusia positif perlu merujuk pada natural law supaya bisa mengikat. Nah, keterikatan yang dimaksud ini merupakan kesadaran manusia yang paham akan natural law dan juga kesesuaiannya dengan legislasi yang dibentuk. Apakah itu sesuai atau tidak? Jika itu sesuai, maka itu secara langsung atau secara alamiah mungkin ya, itu mengikat kesadaran manusia untuk mematuhinya. Jadi keterikatan itu muncul dari kesadaran. Maka hukum yang menyeleweng dari natural law tidak bisa mengikat karena itu tidak sesuai dengan natural law. Hukum yang tidak sesuai dengan divine law juga tidak perlu dipatuhi karena manusia layaknya patuh pada Tuhan dan bukan pada manusia. Nah, sekarang tentang perihal pemerintahan yang menyeleweng. Kedaulatan pemerintahan itu diberikan oleh Tuhan, tetapi melalui medianya yaitu rakyat. Dan seharusnya kok suatu pemerintahan itu ditujukan juga pada rakyat. Pemerintahan monarki bisa menyeleweng menjadi tirani karena keegoisan atau kepamrihan pribadi. Kemudian pemerintahan demokrasi juga bisa jatuh pada demagog atau suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahnya itu hanya manis mulut saja, walaupun mungkin dia memiliki keinginan yang jahat. Nah, ini mungkin dikarenakan oleh ketidaktahuan atau ignorance. Selain itu ada juga oligarki yang juga dipandang oleh Thomas Aquinas sebagai bentuk pemerintahan yang kurang bagus. Maka Thomas Aquinas itu sebenarnya mengajukan sistem pemerintahan yang berbentuk campuran antara aristokrasi dan demokrasi. Dalam situasi di mana suatu raja itu bisa menjadi tiran, rakyat itu
berhak atau eh, dikatakan lebih baik untuk menurunkan daripada membunuh suatu raja. Dan hal ini dipandang semakin cocok apabila rakyat itu berhak memilih rajanya sendiri, atau yang disebut sebagai elective monarchy. Maka dalam bukunya Frederick Douglass dikatakan bahwa Thomas Aquinas itu sebenarnya menganjurkan sistem pemerintahan yang menyerupai dengan limited monarchy atau constitutional monarchy. Selanjutnya kita membahas sedikit tentang intisari politik Thomas Aquinas. Ya, kita lihat bagaimana rasionalitas itu cukup integral dalam partisipasi politik Thomas Aquinas. Beberapa unsur yang penting untuk dipertimbangkan atau dianut dalam partisipasi politik yaitu moderasi, keseimbangan, dan juga common sense. Maka dari itu totaliter atau totalitarianisme itu ditolak dalam filsafatnya Thomas Aquinas. Walaupun demikian, Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa bentuk pemerintahan itu sebenarnya tidak terlalu relevan semasa itu bisa mencapai bonum komun atau kebaikan bersama, karena bentuk pemerintahan itu juga tidak ditentukan oleh Tuhan sebenarnya. Hanya saja state ini atau kayak kebersamaan manusia untuk membuat suatu sistem masyarakat itu yang ditentukan. Kita masuk pada konsekuensi dan implikasi politik Thomas Aquinas. Suatu pertanyaan muncul tentang bagaimana dengan self-sacrifice atau membunuh suatu member untuk bonum komun. Nah, mungkin di sini kasus realnya mungkin kalau dalam konteksnya bagaimana dengan prajurit yang berperang membunuh akhirnya kan dia mati demi negaranya, atau bahkan suatu negara apakah mereka berhak untuk membunuh suatu konflik atau suatu penindak kriminal demi kebaikan bersama gitu. Nah, kalau rumusan etikanya mungkin ini pertanyaan antara altruisme atau egoisme. Nah, dalam bukunya Frederick Copleston saya menemukan beberapa hal yang yang mungkin bisa menjawab ini. Yakni filsafat Thomas Aquinas itu memang bisa menjadi dasar utilitarianisme yang menjustifikasi pemberian nyawa untuk negara maupun membunuh untuk kebaikan bersama. Namun ada juga pandangan bahwa kebaikan pribadi itu tetap perlu diperjuangkan. Tidak hanya kebaikan bersama saja. Selain itu, manusia juga memiliki panggilan supernatural atau supernatural vocation yang memberinya nilai lebih daripada sekedar bagian dari state saja. Jadi mereka masih punya nilai yang uh, melampaui hanya sebagai partisipan dalam suatu state. Jadi tidak kecil gitu. Jadi mereka masih punya kepentingan yang lebih tinggi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.